Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin iz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Asmana wa Aliyin radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keizinan untuk kita bersama mengangkat acara ini, acara peringatan 40 hari wafatnya guru kita Al-Ustadz Haji Awis Karni. Tapi peringatan itu terdiri asal katanya dari ingat. Kita peringati hari wafat beliau ini, kita harus ingat jasa-jasa beliau. Kalau kita tidak mengingat jasa beliau, tidak ada artinya kita peringati, baik hari kelahiran, hari wafat, dan hari-hari segalanya. Karena tidak ada yang berjasa. Yang paling berjasa di atas dunia ini adalah ulama. Ulama itu pewaris Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Alumni pewaris guru. Bila guru kita sudah tiada, kita harus terjun turun tangan untuk melaksanakan apa yang telah beliau rintis selama ini. Beginilah dia alumni yang beradab, alumni yang berakhlak. Bila gurunya sudah tiada, dia akan melanjutkan perjuangan gurunya itu. Tetapi kalau alumni tidak mau tahu, banyak juga alumni yang tak mau tahu, tapi bukan alumni pasir. Di mana dia dididik, siapa gurunya, dia tidak mau tahu. Ini namanya alumni yang durhaka sama guru. Zulkarnaini pada satu saat ditanya orang, karena beliau sangat mengutamakan adab beliau sama guru beliau daripada ayahnya. Walaupun dia beradab sama ayahnya, tapi lebih beradab kepada gurunya. Sehingga ditanya orang, kenapa begitu? Jawab beliau, kalau ayah saya menurunkan saya dari langit ke bumi,
Tapi kalau guru saya mengangkat saya dari bumi ke langit, ini bisa dipahami. Oleh karena itu, guru kita sangat berjasa kepada kita. Kalau ayah kita hanya mendidik, memberi belanja, kalau ayah kita hanya memberi makan, membelikan baju dan kebutuhan jasmani, tapi kalau guru kita memberikan kebutuhan rohani, membawa kita dari alam yang fana ini kepada alam yang baka, itu hanya guru. Oleh karena itu, saya inginkan kepada alumni Tarbiyah Islamiyah Pasir ini, hormatlah kepada guru. Kalau guru masih ada, ziarahi dia, temui dia. Kalau guru kita sudah tiada, ziarah kepada makamnya. Begini alumni yang beradab. Ini yang saya inginkan, mudah-mudahan alumni Tarbiyah Islamiyah Pasir ini macam itu. Amin. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita pernah berkata, "Man nasya sholata alayya faqad nasya tariqal jannah." Siapa yang lupa berselawat kepada aku, berarti lupa jalan ke surga. Oleh karena itu kita disuruh memperbanyak selawat. Juga kita tidak bosan-bosan memanjatkan doa restu kehadirat Allah. Karena yang menentukan segala-galanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kita punya daya untuk menolak yang mudarat. Tidak ada kita punya kekuatan untuk menarik yang bermanfaat kecuali dengan Allah yang tinggi lagi besar. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti orang takabur kepada Allah. Para hadirin yang saya hormati, alumni atau majlis guru hendaknya sejalan. Kalau majlis guru dan alumni sudah sejalan, insya Allah tidak mungkin mundur pendidikan di sekolah kita ini. Tapi kalau majlis guru dengan alumni saling berpisah paham, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau kira mereka bersatu, lehernya bermanis-manis, tapi batinnya cakar-cakaran. Kalau begini ada harapan sekolah ini hancur. Kalau hancur sekolah di tangan kita, kita dituntut oleh pendirinya nanti di alam mahsyar. Pada hadirin wal hadirat yang saya muliakan, sebetulnya alumni, majlis guru, santri itu adalah pemegang amanah. Inilah amanah yang diamanahkan. Sebagaimana Nabi mengamanahkan agama kepada ulama, maka guru mengamanahkan pendidikan kepada santrinya, alumninya. Benarkah iman seseorang atau tidak iman? Tidak benarkah iman seseorang tergantung kepada amanah seseorang itu. Karena sering Nabi berkhutbah membaca dua ungkapan yang sangat pendek.
La dina liman la ahdalah, wala imana liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Maka amanah adalah buah dari iman. Bila orang mengaku beriman tapi tidak amanah, maka imannya tidak diakui. Maka kita harus paham, kita alumni pemegang amanah, kita majelis guru pemegang amanah. Dengan sifat amanah kita selamat, dengan sifat amanah orang lain juga selamat. Ini saya sampaikan satu cerita. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, setelah melaksanakan salat asar, menunggu salat maghrib, beliau jalan arah Mekah, dari Madinah arah Mekah. Kebetulan di tengah jalan bertemulah seorang pemuda yang membawa ternaknya pulang. Bukan main banyak ternak, ribuan ekor. Diujilah anak ini oleh Umar bin Khattab. Ya Abdallah, hai hamba Allah, hai pemuda, juallah ternakmu ini 1 ekor kepada saya. Apa kata anak muda ini? Bukan saya yang punya, Pak. Hanya yang punya bos saya. Saya adalah budak pengembala. Kalau saya lah yang punya, saya berikan. Tapi yang punya bos saya. Apa kata Umar bin Khattab? Bos kamu itu kan tidak ada sekarang. Dia tidak melihat. Andaikan 10 ekor dijual, tidak akan tahu. Karena dia tidak akan menabsen ternak keluar masuk. Dia tidak akan menghitung satu persatu. Jual sajalah. Maka anak muda menatap mata Umar bin Khattab. Sementara dia tidak tahu bahwa ini khalifah. Karena besar di padang gembala, di padang rumput. Wahai bapak, katanya, memang bos saya itu bisa saya tipu. 10 kali sehari bisa saya tipu. Tapi saya tidak bisa menipu orang yang saya di hadapannya setiap detik dan setiap menit. Siapa itu? Allah. Yaitu Allah. Mendengar Allah diucapkan oleh anak muda ini, gemetarlah Umar bin Khattab. Karena begitulah orang yang beriman. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, gemetar hati mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mengikuti anak muda itu pulang. Sampai di rumah, sampai di tempat bosnya, ditawar pada bos, juallah budakmu ini kepada saya. Dijuallah oleh bosnya dengan harga yang sangat tinggi. Dibeli oleh Umar. Setelah dibeli oleh Umar, apa katanya? Engkau saya merdekakan. Tidak pantas engkau seorang budak, pantas engkau seorang merdeka. Apa yang kita pahami di situ? Anak muda yang tidak pernah duduk di bangku pelajaran 1 detik pun, tapi karena sifat amanahnya sangat tinggi, tidak pernah mengorbankan orang lain. Lain halnya sekarang. Lain halnya sekarang. Sekarang kebanyakan sudah puluhan tahun duduk di bangku pelajaran, tapi ilmu yang dia dapat itu merusak orang lain karena tidak ada sifat amanah yang dimilikinya. Betul, Pak? Siapa yang penipu hari ini? Bukan orang bodoh, orang yang duduk di bangku pelajaran. Tetapi karena kurang sifat amanah atau tidak ada sifat amanah, ilmu itu bisa dibawa-bawa. Kita tidak percaya pada ilmu saja. Kepada yang buruk ilmu bisa dibawa, kepada yang baik
bisa dibawa. Tapi kalau sifat amanah sudah terperi dalam lubuk hati kita, maka ilmu yang kita miliki itu akan membawa keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Itulah maka saya katakan tadi bahwa alumni adalah pemegang amanah dari guru-guru kita. Ini tanggung jawab kita. Bagaimana sekolah kita ini mundurkah atau maju, tergantung kepada majelis gurunya dan tergantung kepada alumninya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat. Masyarakat harus campur tangan dengan pendidikan ini. Tidak boleh membiarkan, apalagi mengutak-atik. Kalau yang tiga ini sudah menyatu, masyarakat, alumni, majelis guru, bila telah selangkah, telah sepaham, insya Allah makin lama sekolah ini makin maju. Karena di sekolah inilah tempat kita berjuang. Kalau dulu orang berjuang di medan perang, pergi ke Badar, pergi ke Uhud. Sekarang kita berjuang di sinilah. Perjuangan kita, majelis guru, alumni, di sinilah perjuangan kita. Kemudian juga saya harapkan para santri yang sudah tamat, lanjutkanlah pelajaran dengan niat, bila kita sudah menguasai pelajaran, kita kembali kepada alma mater kita ini. Kita akan berjanji memajukan pesantren ini bila ilmu telah bertambah. Tapi hendaknya makin bertambah ilmu, makin bertambah tawadhu. Kan paham tawadhu? Rendah hati. Kebanyakan setiap bertambah nikmat Allah, bertambah arogannya. Ini yang banyak. Barangkali saya dengan Ustadz almarhum tidak asing lagi sepaham. Kami tidak menginginkan santri yang sudah bertambah ilmunya, sudah bertambah titelnya, tapi menjadi manusia yang arogan. Itu tidak diinginkan. Dan kami tidak ingin, tidak gembira walaupun Anda menjadi doktor, tapi kalau takabur dan arogan, tidak menyenangkan, tidak diinginkan. Jadi oleh karena itu, lanjutkanlah, tingkatkanlah pelajaran, rendahkan hati serendah bumi, tinggikan cita-cita setinggi langit. Kemudian bila berhasil, kembalilah kepada pondok kita, bangunlah sekolah kita ini, karena ini meneruskan perjuangan guru kita. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, karena tadi telah disampaikan pula oleh Ustadz Haji Chan, saya juangnya tidak tahu lah. Gua Chan aku juang nama. Ya situ sudah ya. Itu saja. Ustadz Haji Chan, ya tahu juangnya. Tadi kalah banyak disampaikan. Jadi kalau panuhna karuang malimba ya. Rancak sederhana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diredai oleh Allah. Amin. Dan keinginan kita ini diperkenankan oleh Allah.
Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufik ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.